Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisa SWOT pada perusahaan PT Bank Sentral Asia sudut pandang manajerial dan juga karyawan. Dengan anggota kelompok kami yaitu Elisawati, Devindra Oktavia, Katrina Sondang, Muhammad Iksanul Fajri, dan Ria Indah. Pendahuluan. Permasalahan manajerial ekonomi dan argo industri meliputi bagaimana cara mengoptimalkan produktivitas, efisiensi biaya, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan kualitas produk. Hal ini juga termasuk cara meningkatkan pemahaman tentang pasar, strategi pemasaran, dan pengembangan teknologi yang tepat untuk meningkatkan kinerja agroindustri. Permasalahan lain yang harus ditangani termasuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, konflik antara pemangku kepentingan, dan isu lingkungan serta sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendahuluan, ada beberapa permasalahan manajerial terkait kompetensi lingkungan dari karyawan di era pembangunan berkelanjutan. Di antaranya, kurangnya kesadaran lingkungan. Karyawan mungkin tidak memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bagaimana ini dapat mempengaruhi bisnis dan lingkungan. B. Kurangnya kompetensi lingkungan. Karyawan mungkin tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, C. Kurangnya dukungan manajemen. Manajemen mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan kepada karyawan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pekerjaan mereka. Yang D. Kurangnya inisiatif. Karyawan mungkin tidak memiliki inisiatif untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pekerjaan mereka. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan terkait analisa strategi digital marketing SWOT pada PT Bank Sentral Asia sebagai berikut. Yang pertama kita akan bahas tentang strength atau kekuatan. Nah, di mana di sini kita terbagi atas dua. Yang pertama kekuatan dari manajer, yang kedua adalah strength dari karyawan. Mungkin yang pertama kita akan bahas strength dari manajer. Yang pertama itu handal dan memiliki jiwa semangat yang tinggi. Di sini dimaksud adalah manajer yang handal adalah manajer yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam mengelola tim, sumber daya, dan proses bisnis. Di PT BCA sendiri mereka mampu merancang strategi yang efektif, membuat keputusan yang tepat, dan mengelola proyek dengan efisien. Keahlian manajerial ini memungkinkan BCA sendiri untuk memberikan arahan yang jelas, mengkoordinasikan tim dengan baik, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Nah, terakhir, secara manajerial yang handal ini juga memiliki kemampuan pimpinan yang kuat. Mereka mampu menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan mereka juga mampu mengenali dan mengembangkan potensi dalam anggota tim, memberikan umpan baik konstruktif, dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesional secara global. Yang kedua, berkontribusi pada tujuan berkelanjutan. Nah, komitmen terhadap keberlanjutan di BCA sendiri dipandang memiliki komitmen yang kuat terhadap proses ini. Mereka menyadari pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. Komitmen ini tercermin dalam praktik-praktik mereka yang mendukung tujuan keberlanjutan di dalam perusahaan. Nah, salah satunya adalah pengelolaan risiko berkelanjutan. Nah, di sini dengan pendekatan yang berkelanjutan, mereka dapat meminimalkan risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Serta juga mereka melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, mencakup kemampuan mereka dalam menjalin kemitraan yang erat dengan pemangku kepentingan seperti nasabah, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan
bersama yang berkelanjutan. Nah, baik, berikutnya kita akan membahas tentang kekuatan karyawan. Nah, memiliki pengetahuan tentang produk knowledge dari PT BCA sendiri. Nah, karyawan mereka memiliki kekuatan yang pemahaman yang mendalam tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh BCA sendiri. Mereka juga memahami fitur, manfaat, dan keunggulan dari setiap produk, serta dapat menjelaskan dengan jelas kepada nasabah. Nah, pengetahuan yang baik tentang produk membantu mereka memberikan pelayanan yang akurat serta memenuhi kebutuhan nasabah itu sendiri. Mungkin ada 3 hal juga terkait produk knowledge PT BCA ini. Yang pertama itu adalah kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang akurat, adaptabilitas terhadap perubahan produk, dan yang terakhir adalah dukungan terhadap upaya pemasaran produk. Nah, 3 aspek ini mereka sangat memahami serta mengimplikasikannya terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah membimbing atau menuntun jalannya nasabah membuka rekening baru secara daring. Nah, karyawan yang kuat dalam membimbing nasabah secara daring harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pembukaan rekening melalui platform daring. Mereka sangat menguasai langkah-langkah yang diperlukan, persyaratan dokumen, dan fitur-fitur yang tersedia untuk nasabah. Pengetahuan ini memungkinkan karyawan di BCA ini memberikan panduan yang akurat kepada nasabah. Serta mereka juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, orientasi pada kepuasan nasabah, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan. Secara teori kita juga akan membagi dalam dua baik secara manajerial ataupun secara karyawan. Nah, yang pertama adalah kelemahan manajer. Yang pertama, manajer tidak berhadapan langsung dengan nasabah. Nah, kelemahan ini muncul karena ketika manajer tidak berhadapan langsung dengan nasabah, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Hal ini dapat menghambat kemampuan manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi masalah dengan efektif. Komunikasi terputus antara manajer dan nasabah juga dapat menyebabkan kesenjangan informasi, sehingga perbaikan dan pengembangan layanan yang relevan bagi nasabah menjadi terhambat. Nah, selain itu, risiko ketidaksesuaian antara kebijakan manajemen dan harapan nasabah menjadi lebih tinggi yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakpuasan nasabah dan kehilangan nasabah. Nah, ini bisa menjadi penurunan efisiensi dan fleksibilitas dalam mengatasi masalah juga dapat terjadi karena manajer mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Terakhir, kurangnya kesempatan yang membangun hubungan personal dengan nasabah dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap perusahaan. Yang kedua, beberapa manajer terlalu fokus pada target yang sudah direncanakan hingga melupakan aspek-aspek penting lainnya. Nah, dalam dunia manajemen seringkali di BCA ini beberapa manajer terlalu fokus pada target yang sudah direncanakan sehingga melupakan aspek-aspek penting lainnya. Sehingga mencapai target dan memperhatikan faktor-faktor lain sangat mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua kita membahas tentang kelemahan karyawan. Kurangnya pemahaman untuk mengedukasi nasabah. Nah, kelemahan ini adalah kurangnya kesadaran nasabah tentang produk dan layanan perbankan yang tersedia di BCA. Banyak nasabah mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai opsi yang ditawarkan oleh BCA, termasuk manfaat dan risiko terkait dengan masing-masing produk. Nah, hal ini dapat menghambat nasabah untuk membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan sepenuhnya layanan perbankan. Nah,
termasuk juga kelemahannya kurangnya upaya proaktif dari karyawan sendiri untuk mengedukasi nasabah. Meskipun informasi tentang produk dan layanan dapat tersedia, beberapa nasabah mungkin tidak aktif mencari atau mengaksesnya. Di sini karyawan perlu meningkatkan pendekatan edukasi mereka, termasuk komunikasi yang lebih langsung dan responsif kepada nasabah, serta penyediaan bantuan dan dukungan yang lebih aktif. Yang kedua adalah karyawan seringkali tidak sepenuhnya paham dengan rencana pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai oleh perusahaan. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik-praktik kelanjutannya, tujuan perusahaan dalam hal ini, dan bagaimana pekerjaan mereka dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat kemampuan karyawan untuk aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Hasil dan pembahasan. Opportunities atau peluang. 1. Peluang manajer. Di antaranya memiliki akses digital yang mudah. Berpeluang tercapainya target yang diinginkan Bank Sentral Asia semakin mudah untuk dicapai. 2. Peluang karyawan. Di antaranya mudahnya akses digital yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Karyawan mampu dengan mudah mewujudkan target yang diinginkan oleh perusahaan Bank Sentral Asia. Hasil dan pembahasan. Threat atau ancaman. 1. Ancaman manajer. Di antaranya, sering kali munculnya para pesaing yang juga memiliki nasabah dengan jumlah yang tidak kalah banyak. Manajer harus selalu memiliki inovasi baru, agar perusahaan tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. 2. Ancaman karyawan. Di antaranya, karyawan harus mampu berperan serta untuk terus meningkatkan pelayanan yang baik agar nasabah tidak meninggalkan Bank Sentral Asia. Karyawan harus mampu mengikuti cepatnya perkembangan di era digital agar selalu memiliki inovasi sehingga tidak tertinggal pada perkembangan era digital yang pesat. Untuk kesimpulan, Bank BCA telah memegang kedudukan sebagai bank swasta terbesar di Indonesia dengan nilai aset sebesar Rp750,2 triliun dan modal inti sebesar Rp12,73 triliun per Desember 2017. Hasil tersebut tidak luput dari kekuatan manajerial dan karyawan PT BCA. Namun, agar lebih meningkatkan kinerja dari manajerial dan karyawan, maka harus mengetahui kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan diterima selama menjalankan tugas tersebut. Berikut lampiran foto kegiatan saat observasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.